Tapi bagaimana bisa kita percaya kepada Tuhan dan hidup jika menjauh dari Alkitab? Dari sini kita bisa melihat, kehidupan tidak berasal dari Alkitab, tapi dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan di Alkitab dan sumber kehidupan. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran inilah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan, dan satu-satunya jalan agar manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapannya. Saudara Sen, aku telah mendengar pembahasanmu dengan jelas. Tapi bagaimana bisa kita percaya kepada Tuhan dan hidup jika menjauh dari Alkitab? Saudari Feng, pertanyaanmu itu sangatlah penting. Ini yang semua orang percaya ingin ketahui. Tuhan Yesus pernah memfirmankan ini. Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau pikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal kitab suci itu bersaksi tentang aku. Tapi engkau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Dulu, kita terus menyelidiki Alkitab, berpikir bahwa hidup kekal bisa didapatkan dari Alkitab. Kenyataannya, Alkitab hanyalah kesaksian Tuhan. Saudara-saudari, jika kita ingin meraih kebenaran dan hidup dengan percaya Tuhan, mengandalkan kesaksian dalam Alkitab tidaklah cukup. Saudari Feng, tolong baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saudari Tan, mari kita baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa bersama-sama. Mari buka halaman 1460. Saudara Gu, tolong bacakan. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran inilah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan, dan satu-satunya jalan agar manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapannya. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus, dan tidak akan pernah layak memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau sekalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, bak ombak yang bergulung dan guruh yang menderu. Tapi engkau hanya diam menunggu kehancuran dan mempertahankan kebodohanmu. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap mengikuti jejak sang anak domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan Tuhan yang engkau yakini adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana tulisan dalam bukumu yang menguning termakan usia membimbingmu menuju zaman baru? Bagaimana buku-buku itu menuntunmu mencari jejak langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana buku-buku itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang adalah pesan tertulis yang hanya bisa memberikan hiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan kehidupan. Firman yang engkau baca hanya dapat memperkaya lidahmu, bukan kata-kata hikmat yang bisa membantumu memahami kehidupan, apalagi menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah perbedaan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Bukankah ini membantumu memahami misteri yang terdapat di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah engkau sekalian masih bermimpi? Aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja. Melihat siapa yang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau tidak berbuat demikian, engkau tidak akan bisa menemukan kebenaran dan tidak akan
memperoleh kehidupan. Saudara-saudari, kita paham dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Kristuslah yang bisa mengungkapkan kebenaran untuk menembus dan menyelamatkan manusia. Manusia harus datang kepada Kristus untuk mendapatkan kebenaran dan hidup. Alkitab tidak bisa menggantikan otoritas dan kuasa Tuhan, apalagi mewakili Tuhan memberi hidup bagi manusia, apalagi menggantikan pekerjaan Roh Kudus. Hanya dengan menerima dan menaati Kristus di akhir zaman, kita bisa mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, kebenaran, dan hidup. Kita tidak bisa memperoleh hidup kecuali menerima firman yang diungkapkan Kristus di akhir zaman. Karena Alkitab bukanlah Tuhan. Itu semata-mata kesaksian atas pekerjaan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat, kehidupan tidak berasal dari Alkitab, tapi dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan di Alkitab dan sumber kehidupan. Amin. Amin. Menurutku, pembahasanmu hari ini sungguh praktis. Syukur Iya, kepada Tuhan. iya. Kini aku mengerti. Aku tidak bisa memperoleh hidup dengan berpegang pada Alkitab. Hidup hanya berasal dari Tuhan. Aku merasa mendapatkan begitu banyak hal dari persekutuan ini. Iya, setuju. Saudara dan saudari, dulu kita percaya Tuhan hanya berdasarkan Alkitab. Di mata kita, Alkitab mewakili Yesus dan Tuhan. Alkitab telah mengambil posisi Tuhan dalam hati kita. Daripada mengatakan kita percaya kepada Tuhan, bisa dikatakan sebenarnya kita percaya pada Alkitab. Benar. Karena itu saat Tuhan yang Maha Kuasa Kristus di akhir zaman melakukan pekerjaannya, kita mengira pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak sesuai Alkitab. Sehingga kita menyangkal dan menolaknya, bahkan mengutuk dan melawannya. Saudara dan saudari, kita tahu watak Tuhan itu benar dan tidak terbantahkan. Dulu para pendeta Yahudi, ahli Taurat, dan Farisi percaya kepada Tuhan selama beberapa generasi, tapi mereka berpegang pada perjanjian lama dan menggunakan hukum itu untuk mengutuk Tuhan Yesus dan menyalibkannya. Kini, Tuhan yang Maha Kuasa sudah datang. Dan sekali lagi kita memakai Alkitab untuk melawan pekerjaannya. Apa bedanya ini dengan Farisi yang melawan Tuhan Yesus selama zaman kasih karunia? Kita harus belajar dari kesalahan orang Farisi. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku." Aku tidak mengerti maksud ayat ini sebelum aku menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tapi kini, aku mengerti. Hanya Kristus di akhir zaman yang menjadi gerbang untuk masuk kerajaan surga. Hanya dengan menerima dan menaati Kristus di akhir zaman, kita bisa diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Halaman 1461. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka yang berharap memperoleh kehidupan tanpa mengandalkan kebenaran dari Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tidak menerima jalan kehidupan yang diberikan Kristus hanyut dalam fantasi. Maka aku berkata, orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilewati siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau harus menerima firman-Nya dan mematuhi jalan-Nya. Engkau sekalian berpikir memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran atau menerima bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau sekalian
tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, engkau sekalian akan dibakar dalam keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Apapun yang menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Selama berpegang pada firman di Alkitab, kita tidak akan ditipu mereka. Amin. Karena Kristus sesungguhnya merupakan pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan utus untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Maka aku berkata, jika engkau tidak bisa menerima pekerjaan yang dilakukan Kristus akhir zaman, engkau sekalian menghujat Roh Kudus. Pembalasan yang akan diderita mereka yang menghujat Roh Kudus tampak jelas. Aku berkata pula, jika engkau menentang Kristus akhir zaman dan menyangkalnya, tidak seorang pun bisa memikul akibatnya bagimu. Selain itu, mulai hari ini, engkau tidak punya kesempatan lain untuk berkenan kepada Tuhan. Meskipun engkau berupaya menebus kesalahanmu, engkau tidak akan lagi melihat wajah Tuhan. Yang engkau lawan bukanlah manusia. Yang engkau sangkal bukan makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari konsekuensi ini? Engkau tidak melakukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang mengerikan. Maka aku menasihatimu agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik dengan gegabah. Karena hanya kebenaran yang bisa membawa kehidupan. Tiada hal lain selain kebenaran yang bisa membuatmu lahir kembali dan melihat wajah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, dari firman Tuhan kita melihat tidak ada yang masuk kerajaan surga kecuali melalui Kristus di akhir zaman. Saat pekerjaan baru Tuhan datang kepada kita, entah kita menerima atau menolaknya, itu akan memutuskan nasib kita. Bisa dikatakan bahwa sikap kita kepada Kristus di akhir zaman adalah sikap kita kepada Tuhan. Jika kita pada akhirnya menentang dan menolak Dia, maka kita akan melewatkan kesempatan untuk diselamatkan selamanya. Kita bisa lihat dari watak benar Tuhan. Saudara-saudari, sejak 1991, Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman telah mengungkapkan jutaan firman. Semuanya ada dalam kitab ini. Tuhan telah menyingkapkan misteri terbesar dari rencana pengelolaan 600 tahunnya. Amin. 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 Dan menunjuk kita orang percaya satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan. Saudara-saudari, mari lihat bagian lain dari firman Tuhan. Mari buka halaman 17. Bagian terakhir. Saudari Feng, bisakah kau membacakannya? Syukur kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan seperti gelombang yang membumbung dengan dahsyat. Tiada seorang pun yang dapat menahannya maupun menghentikan gerak langkahnya. Hanya orang yang mendengarkan firman-Nya, mencari dan haus akan Ia yang dapat mengikuti gerak langkahnya dan menerima janjinya. Mereka yang tidak melakukannya akan dihadapkan pada bencana dahsyat dan hukuman yang pantas. Amin. Amin. Inilah suara juru selamat kita, Tuhan Yesus yang kunantikan. Benar. Tuhan telah kembali. Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan.
Tuhan, Kau telah kembali. Kau sungguh telah datang kembali. Amin. Aku telah begitu buta.